Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awin Usman, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Guru PAI dan Budi Pekerti dalam Penerapan Teori Humanistik. Dalam penerapan teori ini, harapannya adalah agar bisa mengembangkan potensi diri dalam diri peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, faktanya apa? Fakta yang saya temui di lapangan, yakni di mana kurangnya rasa percaya diri yang ada dalam diri para peserta didik. Selanjutnya, mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk melihat sejauh mana peran guru dalam menerapkan teori humanistik tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian saya ada rumusan atau fokus masalah. Nah, dalam fokus masalah ini ada dua, yakni yang pertama, bagaimana cara guru menerapkan teori humanistik dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, dan yang kedua, mengapa guru perlu menerapkan teori humanistik tersebut dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Selanjutnya, kajian teori atau konsepnya. Dalam kajian teori tersebut membahas tentang peran guru PAI dalam menerapkan teori pembelajaran, yang dimana merujuk pada kurikulum. Seorang guru atau peranan guru itu merujuk pada kurikulum, yang di dalam kurikulum tersebut termuat komponen-komponen yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Dalam komponen tersebut, salah satu komponen yang diambil adalah belajar mengajar, yang dimana seorang guru harus melaksanakan pembelajaran, yakni belajar mengajar. Di mana fungsi utama seorang guru itu ada tiga. Yang pertama, guru sebagai planner, yaitu guru sebagai perencana, di mana guru merencanakan akan dibawa kemana siswanya ini ke depan. Dan yang kedua, guru sebagai pengelola atau guru sebagai ambil alih dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, guru sebagai organizer. Jadi setelah guru merencanakan, lalu guru melaksanakan apa yang direncanakan tersebut. Selanjutnya, fungsi utama yang ketiga adalah guru sebagai penilai atau guru sebagai evaluator, di mana guru menilai semua yang ada pada peserta didik, baik itu dalam ranah psikomotorik, ranah afektif, maupun ranah kognitifnya. Oke. Selanjutnya kita pindah ke penerapan teori humanistik itu sendiri. Nah, dalam penerapan teori humanistik ini, kita mengetahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk biologis yang tumbuh berkembang baik melalui jasmani atau rohani. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini sangat membutuhkan yang namanya tentang pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini gurulah yang sangat berpartisipasi atau guru yang sangat bisa mewujudkan suatu hal yang ada dalam diri para peserta didik tersebut. Nah, di sini pendidikan tersebut sebagai wadah, ya. Pendidikan itu sebagai wadah yang menjembatani proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, di sini fungsi guru, peranan guru dalam menerapkan teori humanistik tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kajian penelitian yang relevan. Di mana kajian penelitian yang relevan, saya mengambil 4 perbandingan dengan skripsi yang saya ambil dari internet. Yang pertama, Kak Amalia Cusna Sa'da, yaitu di mana beliau membahas tentang implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan implikasinya terhadap akhlak siswa. Nah, persamaannya apa dengan penelitian yang saya lakukan? Persamaan dengan Kak Amalia ini adalah sama-sama kita membahas tentang teori humanistik.
dan pendidikan agama Islam. Perbedaannya terletak kepada implikasi, keamalia lebih membahas kepada implikasi dari akhlak siswa. Tapi penelitian saya lebih membahas kepada implikasi atau seorang guru pada memfasilitator kepada siswa. Selanjutnya penelitian yang saya ambil yakni Kak Nurul Solihah Rohmawati, yakni judulnya implementasi pendidikan humanistik dalam metode pembelajaran agama Islam. Nah, persamaannya juga itu sama-sama humanistik dan pendidikan agama Islam. Perbedaannya terletak pada Kak Nurul Solihah Rohmawati menggunakan metode pembelajaran, sedangkan saya lebih ke untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Selanjutnya ada Kak Izatul Aini, yang dimana Kak Izatul Aini ini melaksanakan atau judul skripsinya tentang pengaruh sikap humanistik guru pendidikan agama Islam terhadap pembentukan kecerdasan emosional siswa. Kami sama-sama membahas juga humanistik dan juga PAI, tetapi perbedaannya itu Kak Izatul Aini membahas tentang emosional siswa, sedangkan pada penelitian ini lebih kepada peran guru dalam menerapkan teori humanistik. Selanjutnya Kak Nur Arifin, di mana beliau membahas tentang implementasi konsep humanis dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kami sama-sama membahas tentang humanistik dan PAI, tetapi perbedaannya itu terletak pada konsep dasar humanis dalam pembelajaran, sedangkan dalam penelitian saya lebih mengacu pada paradigma pembelajaran. Selanjutnya kerangka berpikir, yang dimana dalam penelitian itu kita harus betul-betul menggunakan kerangka berpikir kita. Apa yang akan kita lakukan ke depannya nanti? Yang pertama itu kan peran guru, PAI, dan budi pekerti. Nah, tahap yang pertama akan dilakukan adalah menerapkan teori pembelajaran, yang dimana menerapkan teori pembelajaran itu, yakni teori humanistik tadi. Nah, dari teori humanistik tujuan terakhirnya adalah mengembangkan potensi diri pada siswa itu sendiri. Selanjutnya kita pindah ke jenis penelitian yang digunakan. Baik, jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metodenya menggunakan analisis isi, teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan pencatatan secara langsung pada buku dan jurnal. Selanjutnya teknik analisis data. Dalam teknik analisis data saya menggunakan qualitative content analysis dokumen, yang dimana itu kajian isi dokumen secara kualitatif. Selanjutnya teknik pengolahan data, yang dimana saya melakukan 3 pengolahan data untuk lebih memaksimalkan penelitian saya. Yang pertama itu menelaah seluruh data yang tersedia dalam buku dan jurnal. Yang kedua, mereduksi data. Apa sih mereduksi data itu yang saya lakukan? Yakni dengan memilih berbagai hal-hal penting yang terdapat dalam buku dan jurnal peranan guru pendidikan agama Islam, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, setelah penulis menelaah dan mereduksi data, selanjutnya peneliti ini menarik kesimpulan yang mengarahkan pada peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan teori humanistik tersebut. Selanjutnya outline skripsi saya, insya Allah penelitian skripsi ini akan memuat 5 bab yang terdiri dari bab 1 pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Yang bab 2 itu kajian teori, terdiri dari pengertian peran guru, pengertian guru dalam konteks Islam, kemudian guru menerapkan teori pembelajaran, kemudian pengertian humanistik, dan penerapan teori humanistik itu sendiri serta implikasinya. Selanjutnya bab 3 membahas tentang metode penelitian, yakni dalam metode penelitian itu ada jenis penelitian dan pendekatan, kemudian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian, yang dimana
hasilnya akan tentang cara guru menerapkan teori humanistik dan urgensi penerapan teori humanistik tersebut. Dan bab 5 adalah penutup, kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya dalam skripsi insya Allah akan dilengkapi data penelitian yang dilampirkan berupa instrumen penelitian. Selanjutnya daftar pustaka. Dalam daftar pustaka ini saya mengambil buku Al-Mabukhari 2014 tentang guru profesional, kemudian buku Tobroni Belajar dan Pembelajaran, kemudian ada Guru Melalui Nilai-Nilai Al-Quran di Era Modern, selanjutnya ada jurnalnya Bapak Ismail tentang peningkatan kompetensi pedagogi guru PAI. Kemudian ada peran guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam membentuk kepribadian siswa, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian ini, tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, menyiapkan data, di mana analisis isi kualitatif digunakan untuk menganalisis sebuah dokumen. Pertama, peneliti menyiapkan data, dan yang kedua, mendefinisikan satuan-satuan teori. Satuan-satuan teori menggunakan tema penerapan teori pembelajaran. Adapun satuan teori dalam penelitian ini adalah materi dan contoh dari penerapan teori tersebut serta implikasinya dalam konteks pendidikan agama Islam. Selanjutnya, membuat kategori. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluasan materi yang terkandung di dalam jurnal yang termuat dalam materi. Seperti yang di atas tadi, keluasan materi itu yang secara mendalam membahas tentang penyajian materi yang meliputi karakteristik teori belajar. Selanjutnya, melakukan coding. Coding itu mengungkapkan keluasan materi, jurnal, yang dimana dalam coding ini memiliki kandungan materi. Kemudian contohnya dalam kompetensi dasar itu menganalisis berbagai penerapan teori yang dijelaskan oleh para ahli. Maka jurnal minimal harus bisa menyebarkan materi. Selanjutnya, menyajikan data. Setelah data didapatkan melalui proses coding, maka tahap selanjutnya adalah peneliti menyajikan data dalam tulisan yang nantinya akan menjadi bagian pokok dari penelitian ini. Olehnya, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai human instrumen. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhir kata dari saya, kejarlah cita-citamu, jangan mudah menyerah. Terima kasih. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.